Hea, hea, hea. Terima ini. Namaku Reges, si Bolang dari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Oh iya, permainan ini kami beri nama karapan bantal. Karena cara bermainnya mirip dengan karapan atau balapan, diikuti adu gebuk bantal. Karapan kami terbuat dari 2 buah batang daun kelapa yang diikat menggunakan 1 batang bambu. 3 orang yang paling kuat bertugas memacu batang daun kelapanya. Sedangkan yang bertubuh paling mungil harus menjadi joki sambil membawa bantal. Mereka berhasil menyerang. Siapa yang paling cepat mengambil bendera dan bisa bertahan saat adu gebuk bantal, dialah pemenangnya. Ayo, Akbar, Dedi, Jo, dekatkan aku ke mereka. Kena! Tim Abi jatuh. Hore! Kita berhasil merebut bendera merah putihnya. Matahari sudah tinggi nih. Saatnya kita cari lauk untuk makan siang nanti. Ayo, cepat. Sebentar lagi air lautnya pasang. Teman, hari ini kami mau membantu paman mencari ikan. Saat air laut sedang surut seperti ini, biasanya nelayan mencari ikan belanak di sekitar Sungai Bakau. Kita mulai lempar ujung jaringnya dari sini saja. Menebar jaring harus kita lakukan sambil mundur. Tujuannya supaya jaring tidak nyangkut ke sampan. Tugasku membantu paman untuk mengurai jaringnya. Jangan sampai jaringnya kusut. Sudah cukup nih bentangan jaringnya. Saatnya kita giring kawanan ikan belanaknya. Supaya mereka berenang ke arah jaring, kita giring dengan menggunakan dayung dan kayu ke permukaan air. Gerakan ikan yang cepat akan membuat mereka kaget dan tak bisa menghindari bentangan jaring. Ayo, kita angkat jaringnya. Hore! Kita dapat ikan belanaknya. Teman, ikan belanak mempunyai bentuk tubuh yang langsing, pipih, dan memanjang menyerupai ikan bandeng. Makanya ikan ini gesit sekali. Menurut buku IPA yang aku baca, ikan ini termasuk jenis ikan pelagis yang dapat hidup di perairan laut, payau, maupun air tawar. Kira-kira enaknya dimasak apa ya untuk makan siang kita nanti? Asik! Kata Ayu, ikan belanaknya mau kita masak kuah pindang. Pasti mantap untuk makan siang kita. Pertama, siapkan bumbu halusnya, yaitu bawang merah, bawang putih, garam, cabai rawit, dan kunyit. Setelah bumbu dihaluskan, siapkan 1 atau 2 batang sereh, jahe, dan lengkuas yang digeprek. Sambil menunggu Ayu menyiapkan bumbu dan mengiris tomat, aku harus mengupas buah nanas ini. Kulit nanas memang terkenal keras dan tajam, jadi aku harus berhati-hati. Setelah terkupas, pastikan seluruh daging buah bersih dari mata nanas. Ayo kita lanjut masak pindangnya. Setelah api siap, panaskan sedikit minyak sayur dalam wajan. Kemudian masukkan bumbu halus dan tomat ke dalam wajan. Tumis sebentar hingga aromanya harum. Selanjutnya tambahkan air untuk kuahnya ya. Setelah mendidih, kemudian masukkan ikan belanaknya. Masak ikan sampai matang dan semua bumbu meresap. Lang, jo ke nanas mulak. Terakhir, kita masukkan potongan nanasnya. Potongan buah nanas inilah
yang menjadikan kuah pindang menjadi segar. Tak perlu waktu lama, pindang ikan belanaknya siap disantap. Saatnya makan. Lupa ya. Wih, masakan Ayu lezat sekali. Ikannya lembut dan kuahnya pedas segar. Teman, kata Ayu, ikan belanak mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Selain kaya akan protein, ikan belanak juga mengandung omega 3 dan kalsium yang sangat baik untuk tubuh kita. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, kita makan ikan. Teman, Desa Bargasari memang terkenal dengan hutan mangrove-nya yang luas. Berbagai macam jenis tanaman mangrove terhampar luas hampir sepanjang pesisir desa. Di antaranya ada jenis bakau, api-api, dan pidada. Hutan mangrove ini sangat penting bagi masyarakat daerah pesisir seperti di Margasari ini. Menurut buku yang kubaca, hutan mangrove mempunyai beberapa manfaat untuk kehidupan kita. Pertama, hutan mangrove dapat menjaga kebutuhan air tawar yang kita butuhkan untuk keperluan sehari-hari. Kedua, hutan mangrove menjaga wilayah daratan dari bahaya pengikisan pantai. Yang ketiga, hutan mangrove sebagai tempat hidup berbagai macam jenis satwa, baik untuk makan maupun berkembang biak. Ayo Dedi, yang semangat dayungnya. Sebentar lagi kita sampai ke pohon pidadanya. Duh, di mana ya pohon pidadanya? Nah, ini dia buah pidada yang kita cari. Pidada adalah jenis pohon penghuni rawa-rawa tepi sungai dan termasuk pohon penyusun hutan bakau. Di beberapa daerah, buah ini juga disebut sebagai buah bogem. Mungkin karena buahnya yang berbentuk bulat dan sebesar kepalan tangan atau bogem. Buah bogemnya sudah banyak nih. Ayo kita pulang. Wah, dapurnya ramai sekali. Beginilah teman, kalau mau buat dodol dan sirup buah bogem. Kita harus kerja bakti karena bahan yang disiapkan sangat banyak. Sekarang kita bagi-bagi tugas ya. Sementara aku mengupas buah bogemnya, Ibu siapkan bunga rosella, Bibi suwir-suwir ikan bawal, Dedi parut kelapa, Jonathan siapkan tape, dan Akbar siapkan apinya. Buah bogem menjadi bahan dasar untuk kedua masakan ini. Pertama, kupas kulit buah bogem sampai bersih. Buah bogem mempunyai lapisan kulit yang tipis. Jadi, kita harus hati-hati saat mengupasnya. Jangan sampai daging buahnya terbuang. Setelah itu, kita pisahkan daging buah dan bijinya. Kalau bunga rosella yang dikupas Ibu mau dipakai untuk campuran sirup bogem. Nah, ini dia yang unik. Dodol bogem di sini dicampur dengan daging ikan kukus. Ikan yang digunakan bisa dari jenis ikan laut apa saja. Tapi kali ini kita gunakan ikan bawah laut. Kita lanjutkan masaknya ya. Kita harus kupas dan haluskan buah pisangnya. Karena pisang ini yang akan membuat dodolnya legit. Bar, Kak Gede. Kadang. Ina ditasa dipajak pai. Buah bogem dan rosellanya sudah siap. Kita harus merebusnya dulu. Rebus kedua bahan ini dalam dua panci yang berbeda. Buah bogem mudah sekali hancur. Jadi tak membutuhkan waktu lama saat merebusnya. Saring buah bogem menggunakan kain supaya ampasnya tidak ikut masuk ke dalam rebusan bunga rosella. Tinggal tambahkan gula pasir. Jadi deh sirup bogem bunga rosellanya. Sekarang gantian bikin dodolnya. Pertama, lelehkan gula pasir hingga menjadi karamel. Tambahkan sedikit air supaya tidak lengket. Kemudian, masukkan suiran daging ikan dan tambahkan tepung ketan yang sudah dicairkan. Aduk-aduk sampai merata.
rata. Lanjutkan dengan memasukkan santan, tape ketan, pisang halus, dan ampas bogem. Aduk rata sampai mengental. Terakhir, kita masukkan biji wijen supaya rasanya gurih. Tinggal dinginkan deh. Ayo, siapa yang mau mencicipi dodonya? Dodonya manis dan legit. Tidak ada yang bisa bisikannya. Dijamin lezat deh. Pelan-pelan makanya. Kalau seret sambil minum sirup buah bogemnya. Warna merah dan rasa asam dari bunga roselanya makin menambah kesegaran sirup bogem. Pas sekali untuk menemani cemilan dodol bogem ini. Oh iya, ayo kita cari obat buat paman. Tapi kita mampir mandi ke sungai dulu ya. Ayo, Manda, dorong terus. Kita harus sampai ke tiang bendera lebih dulu. Jangan sampai ketinggalan. Permainan ini kami namakan balap dorong ban. Setiap kelompok terdiri dari 2 grup untuk bermain secara estafet. 1 orang bertugas mendorong ban dari belakang dan 1 orang lagi bertugas mengayuhkan tangannya dari dalam ban. Peraturannya mudah sekali. Kita harus berenang secara zigzag melewati tiang-tiang bendera kecil menuju ke tiang bendera besar. Siapa yang terlebih dahulu sampai, grup berikutnya harus segera menyusul. Ya, aku dan Manda kalah cepat. Harapan kami ada pada Aga dan Rafael nih. Berenangnya sambil melawan arus. Berat. Ya, Aga dan Rafael juga kalah. Nah, kalau saus sudah basah begini, paling cocok untuk menangkap belut. Sambil menunggu Rafael dan Manda cari keong untuk umpan, aku dan Aga mau gali lubangnya dulu. Lubang perangkap kita buat di pojokan sawah yang ada airnya. Tidak usah terlalu dalam ya, kurang lebih 30 hingga 40 cm. Nah, supaya air tidak masuk ke dalam lubang, kita harus membuat bendungan di atasnya. Semoga Rafael dan Manda dapat banyak keong sawah ya. Kalau sudah, tinggal masukkan umpan ke dalam lubang. Biasanya setelah seharian baru ketahuan berhasil apa tidak. Tapi tenang, kemarin kami sudah buat perangkap yang sama di depan sana. Kita tengok yuk. Asik, perangkap kita berhasil. Banyak belut yang masuk. Sebenarnya cara kerja perangkap ini mudah sekali. Belut akan mencari sumber bau amis dari umpan keong kita tadi. Belut akan masuk ke dalam lubang melalui ruas-ruas bambu ini. Karena permukaan sawah lebih tinggi dari lubang, maka dijamin si belut tidak bisa kabur. Tapi hati-hati ya, jangan sampai lepas. Belut memang terkenal mempunyai permukaan kulit yang licin. Hal ini karena lendir selalu keluar dari permukaan kulitnya. Fungsi lendir belut adalah untuk perlindungan diri dari gesekan benda keras dan tajam. Butuh teknik khusus nih buat memegangnya. Kita harus menekan jempol tangan ke badan belut saat memegangnya. Tangkapan hari ini lumayan banyak. Ayo, cuci belutnya. Sekalian bersihkan lumpur dari badan kita. Si Manda sama Rafael kalau sudah ketemu air jadi lupa sama tugasnya. Ya sudah gak, kita bersihkan belutnya berdua saja. Membersihkan belut itu mudah teman, karena belut tidak memiliki sisik seperti ikan. Jadi tidak perlu repot mengorok badannya. Cukup bersihkan isi perut dan potong-potong belutnya. Hindi na cukup aja kah? Cukup. Jangan lang aja. Ya.
Ternyata airnya dingin sekali. Oh iya teman, tempat ini namanya air terjun Waikarang. Cantik kan? Waduh, matahari sudah di atas kepala kita nih. Ayo kita cari ibu di kebun damar. Ya. Mak, aja gulai ini adus kambaso. Ayo, ja, bagi kamu gulai ini barong-barong. Ayo. Lang, ijah tulung painci, ram kanah mengandau barang-barang, aju minga dua. Yunce. Jauh, jauh. Teman, ternyata Mama dan Ayu belum selesai ambil getah damarnya. Kami harus membantu supaya cepat selesai. Kita bagi tugas yuk. Aga bantu Ayu jorti, Rafael bantu Mama, sedangkan aku yang panjat pohon damar dibantu Manda. Kata Mama, sejak lama daerah Krui terkenal sebagai daerah penghasil getah damar berkualitas. Getah damar yang dihasilkan adalah jenis damar mata kucing yang disadap dari pohon damar. Pohon damar terkenal dengan batangnya yang besar dan menjulang tinggi. Sehingga untuk memanjatnya, kami memerlukan alat bantu. Alat bantunya berupa anyaman rotan yang berbentuk seperti sabuk yang panjang. Sabuk rotan ini kita lingkarkan ke batang pohon dan beri jarak untuk kita bersandar. Ikat yang kuat ya, karena sabuk rotan ini alat keselamatan kita satu-satunya. Kita bisa memanjat dengan pijakan bekas lubang getah damar. Dan pastikan pijakan kaki kita kuat. Getah damar mata kucing awalnya berupa cairan getah yang bening. Lama-kelamaan getah ini teksturnya menjadi keras seperti batu, teman. Jadi, kita harus menggunakan alat bantu yang menyerupai kapak. Teman, getah ini dipanen setiap 1 bulan sekali supaya getahnya terkumpul banyak. Sip, sudah selesai nih. Saatnya makan siang. Hahaha. Asik. Siang ini Mama dan Ayuku mau membuatkan masakan khas Lampung. Namanya seruit. Kalau bumbu seruit biasanya dimasak untuk ikan sungai. Kali ini kami akan memadukannya dengan belut. Untuk bumbu halusnya kita serahkan saja ke Mama. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tomat cherry, garam, dan terasi. Semuanya harus diulek sampai halus. Selain bumbu halus, ada satu bahan spesial yang membuat rasa seruit segar dan nikmat. Hiap, mangga. Jadi risio aja, Mak. Mangga yang digunakan adalah mangga muda atau yang belum terlalu masak, supaya memberikan rasa segar pada bumbu seruit. Kalau sudah, campurkan mangga pada bumbu, kemudian diaduk rata. Oh iya, pastikan belutnya digoreng sampai kering ya. Tumbak lang. Ayo. Minyak nih. Seruitnya wangi sekali. Tinggal siramkan bumbu seruit di atas belut goreng. Terakhir, beri sedikit perasan jeruk lemon. Saatnya makan. Eits, jangan lupa berdoa dulu ya. Teman, selain lezat dan segar, makanan ini mengandung banyak gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena daging belut kaya akan protein, zat besi, vitamin, dan fosfor yang baik untuk pertumbuhan tulang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat rezeki makanan kami siang ini.